min ghairi arba'in fahuwa kadzdzabun. Barang siapa yang mengaku 4 macam tanpa disertai 4 macam yang lainnya, maka pengakuannya itu adalah dusta. Bila mengaku 4 macam, cinta dengan 4 macam sesuatu tanpa disertai dengan 4 macam yang lainnya, maka pengakuannya itu adalah dusta. Nah, coba kita lihat apakah 4 macam yang kita akui sebagai cinta kita kepada 4 tadi, apakah bujur atau kada? Nah, bila dia bujur disertai dengan 4, berarti pengakuan kita itu adalah sempurna, benar. Tetapi bila kada disertai dengan 4 macam, nah berarti pengakuan kita hanya sekadar omongan aja, hanya sekadar pandiran aja. Nah, coba kita lihat 4 macam ini. Kita belajar dimanapun, di majelis taklim manapun, lawan guru siapapun, kita belajar ilmu itu untuk mengetahui keadaan diri kita. Jangan sampai menuntut ilmu, jangan sampai belajar ilmu hendak menilai orang lain. Kita hendak mengetahui keadaan diri kita, apakah sesuai dengan aturan agama atau kada. Nah, sebagian orang ada yang belajar hendak menilai orang lain. Kita belajar kan untuk menilai orang, karena manusia ini pasti ada kurangnya. Di dalam kitab sifat 20 yang bersifat kamalat, yang bersifat kesempurnaan hanya Allah Ta'ala. Naran kita manusia ini pasti ada kurangnya. Nah, makanya kan di antara nama lain manusia adalah al-insan. Kata Rasulullah, al-insan mahalul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Ini pun kita hendak menilai orang, hendak mencari kesalahan orang, itu tahu aja ya. Nah, cuma apa gunanya? Ya Allah, tidak ada gunanya. Nah, kita belajar ilmu, kita menuntut ilmu lawan guru siapapun, kita hendak menilai diri kita. Bilanya sesuai dengan aturan agama, nah maka kita syukur alhamdulillah. Bila belum lagi, nah kita berusaha untuk memperbaikinya. Nah, coba kita lihat 4 macam ini apa. Pertama, kata Imam Al-Ghazali, man idda'a hubbal jannati wa lam ya'mal bil ta'ati fa huwa kadzdzabun. Barang siapa yang mengakui cinta lawan surga, nah aku jangan hendak benar masuk surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ulun meminta keridhaan pian, ulun minta surga pian. Nah, tetapi walam ya'mal bil ta'ati, tetapi orangnya ulir bangun bahwa kadzabun, nah itu hanya dusta ya. Sebenarnya syarat untuk masuk surga adalah maharnya, jujurannya amal ibadah kita. Ya memang kalau kita bicara ilmu tauhid, nah orang masuk surga itu bukan karena amal. Orang masuk surga itu semata-mata rahmatnya Allah. Nah, cuma kita jangan tertipu di situ. Memang keyakinan kita, i'tikad kita, orang itu masuk surga semata-mata rahmat Allah, bukan karena amalnya. Tetapi untuk mendapatkan rahmat Allah harus mengerjakan amal ibadah. Namun kita beribadah, pun kita boleh beribadah, kayak mana dapat rahmat? Makanya di Al-Quran disebutkan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat lawan orang-orang baik, dekat lawan orang-orang ahli ibadah. Jadi ada jenjangnya, ada tangganya. Memang masuk surga dengan rahmat Allah,
Tapi untuk mendapat rahmat ini harus mengerjakan amal ibadah. Ada orang sebagian nah itu mendesak takdir kita ini masuk surga, masuk kayak kalau orang gak mau mulir ya. Nah itu mah ya sama yang nah mendesak bila hendak suki mencari, bila hendak masuk surga beramal. Sudah aturannya kayak itu biasa dia masuk sunnatullah. Jadi kalau kita tipu kita aja. Nah makanya Allah Subhanahu Wa Taala dan ketika kita ahlus sunnah wal jamaah, kita diberi Allah Taala yang namanya ikhtiar. Ahlus sunnah wal jamaah, ketika kita ahlus sunnah wal jamaah, ada manusia ini diberi ikhtiar, usaha. Nah, memang semuanya sudah ditentukan Allah Taala, cuma kita disuruh berikhtiar. Bila hendak suki mencari, bila hendak masuk surga beramal, ikhtiar kita. Nah, memang hasilnya kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya dari Imam Ghazali, bila orang itu mengaku cinta, kepingin hendak masuk ke dalam surga pun beramal boleh. Nah, maka pengakuannya itu dusta. Nah, tentu bila orang hendak beramal, macam-macam rintangannya. Jadi Imam Ghazali dalam kitab yang lainnya itu disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, bila orang hendak menuju akhirat, bila kita hendak menuju jalannya Allah Ta'ala, 4 macam yang menghalangi kita. Contohnya hanya kita gawe sembahyang subuh ni, ketika kita mengajarkan sembahyang subuh ni kan 4 macam yang menghalangi. Cuma syukur alhamdulillah 4-nya lulus deh. Buktinya mana? Tak gawe sembahyang subuh. Jangan lulus kan ada sembahyang subuh. Nah itu apa nama 4 macam? Nah pertama adalah syaitan. Syaitan berisi anak buah yang apa? Pertama adalah iblis. Iblis berisi anak buah yang namanya syaitan. Disuruh iblis anak buahnya syaitan tadi untuk menggoda orang yang hendak sembahyang. Ada usaha sembahyang, kayaknya aja dulu harinya dingin. Nah itu belum lagi yang orang bertahrim mah kayaknya angin dulu. Nah biasa ya kalau warga guling. Pandangan orang tua, nah dia syaitan kayaknya aja dulu, kenapa belum juga apa-apa. Akhirnya pas kayaknya pas jam 7 kan, disuruh dimin kita bawa ditawar-tawar ya. Nah bila mau kayaknya, nah malah udah mau coba ya. Nah, nafsu kita itu ada yang beda. Nah dia Rasulullah dalam sebuah hadis, Hufatil jannatu bil magari. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang kada diketujui oleh nafsu kita. Jadi kita jujur lah, kalau nafsu ni lah jelas nyaman guring dibandingkan sembahyang. Kalau nafsu orang bicara yang nyaman guring, ya benar mata mantok lagi sujud nih, sujud surah menjam. Ya Allah. Nah itu kalau nafsu kita kan jelasnya mengguling dibandingkan sembahyang. Nah cuma awal kita melawan, nah aku pada sembahyang, aku disiksa di kubur. Bila aku sembahyang semua neraka. Masalahkum fi saqar, kenapa kamu masuk neraka saqar? Lam nakun minal musallin, karena kami kan sembahyang. Tahu kan? Berangkat ilmu ada ini ada sebenarnya. Ada sebuah kitab Melayu, nah, kitab itu fikihnya ada, tasawufnya ada, yang banyak bicara fikih karangan ulama Mawali. Nah kitabnya Mursabul Afrah. Di situ disebutkan barang siapa yang kada mengerjakan sembahyang satu waktu, itu bukan sehari dan satu waktu, bertulis namanya sudah di pintu nerakanya. Sewaktu aja berdaftar deh. Nah daftar naik haji lain kan, daftar masuk neraka. Gangguan orang hendak beramal beribadah adalah makhluk manusia. Malam Jumat siap tapi nah
hafal sajadah. Nah, anak membaca suratul kahfi. Sekalinya anak menangis. Nah, itu yang kali jadi nama membaca suratul kahfi. Dan abad itu paham ya api mari biji. Ya itu gantiannya lah. Nah itu kalau di anak di bisa dia kalau di banyak anak kan menjadi suratul kahfi. Nah wabahnya memang di bisa dia anaknya orang menjadi suratul kahfi. Itu bersatu dulu. Kita di bisa dia anak dulu. Nah ini menjadi suratul kahfi. Akhir paham kita hati. Nah itu bukan orang anak kan. Baik. Nah kemudian keempat adalah dunia. Nah, dunia ini macam-macam, khususnya ini kan HP nama ganggu badan ketika kita beribadah. Kalau melalui keempat macam tadi, kurang tadi selamat. Nah, beratnya orang yang beribadah. Jadi bukan sekadar pengakuan saja. Mengakui itu zaman ayatnya maling gitu kamu ini lah. Wadilah masuk neraka. Duh ini maling aku. Maling berarti ya Allah. Nah, masuk surga apa? Nah, kita ibadah boleh. Nah, jadi kata apa? Nah, jadi bila kita ujung-ujung cinta lawan surga, tapi ingin masuk surga, nah syaratnya harus mengerjakan ibadah. Nah, syukur alhamdulillah. Nah, kita diberi Allah Taala taufik hidayah mengerjakan ibadah. Nah, permohonan kita mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah. Maksudnya ibadah. Ada di terus dalam kitab Sofatul Zubat, man amila bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bila orang beramal ada berilmu, ada diterima Allah Ta'ala. Ayo orang lainnya. Nah ada beramal dia masyarakat, nah berarti kurang. Nah kenapa? Karena ada belajar di fikih sudah belajar juga tasawufnya. Supaya ketika kita beribadah jangan timbul riya, jangan timbul ujub, jangan timbul subuh. Nah itu datang itu. Nah, paling kurang ujub itu kan merasa takjub ketika kita mengerjakan ibadah. Wah, kau ini tiap subuh sampai yang berjamaah. Nah, melihat kelebihan di diri ini kan, aku ini tiap subuh sampai yang berjamaah. Kada ingat mengembalikan ini karunia dari Allah. Hati terbuka hendak sembahyang berjamaah, Allah memberi petunjuk. Yahdi mayyasha, Allah memberi petunjuk dalam orang-orang yang dikehendakinya. Maaf ya, ada orang yang rumah di gelanggar, di masjid, nyaring mek dengan anggarannya, cuma hati kada terbuka, ada kontrol. Ada yang jauh, Tuhan langsung dia. Sebenarnya pada sehingga duduk dari apa dia orang kenapa langsung namanya orang cuma hati terbuka orang ya bahkan rumah ada main di untuk dia orang ini buka ada dan yang menonton cuma yang handapnya sampai yang berjalan dia mulai di rumah sidin untuk ke masjid itu bertali ditali ya sini jadi supaya jangan tersasar nih jangan tersasar dia nanti pokok ditali tadi menuju masjid tadi kehandapan sembahyang berjamaah kenapa? Allah mengambil petunjukan bukan kurang tadi. Sekalipun rumah syukur alhamdulillah ya. Nanti ibadah kemudian divisi rumah menuntut ilmu. Nah, kemudian yang kedua, wa man idda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yuhibbal ulama wal fuqara fa huwa kadzdzab. Barang siapa yang mengaku cinta lawan Nabi, bahkan betul sekali di baju cinta Rasul, zaman sulis itu. Barang siapa yang cinta lawan Nabi, tetapi tidak cinta lawan ulama, lawan Nabi cinta, lawan ulama dimusuhi, lawan ulama disariki, lawan ulama diiriki. Orang tua ada wujud cinta. Makanya Rasulullah kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Kun aliman, jadilah kamu orang alim." Bila ada kewajiban kau muta'alliman atau orang yang belajar ilmu, menuntut ilmu.
Belum juga apa au muhibban au mustaminan orang nang katujuh mendengar ilmu. Kalau muta'alim itu kitab, nah duduk di pengajian, manilek bin apa nang dibaca guru. Muta'alim, nah kada kawa juga barang bebuku tariknya kana mandangan. Nah, kada kawa juga au muhibban cinta barang-barang ulama. Wala takun khamisan, jangan jadi orang nang tarima. Nama jadi orang alim kada, belajar kada, mendengar kada, cinta kada, sarik kawan. Nah, sarik lawan tuan guru, sarik lawan ulama. Ada aja, ada kayak yang mau ada. Yang kan ulama yang Nabi pun dibenci, Nabi pun disariki, bahkan Nabi dibunuh. Nah, apalagi lawan ulama. Nah, ya Allah, pun kita biar kada jadi tuan guru, kita barang tuan guru ya Allah. Ulama warasatul anbiya. Ulama adalah waris daripada Nabi. Biar bukan ada ulama menyampaikan ilmu, kita tahu kita. Ulama kada mengajari ilmu tauhid, jahil kada bilang dulu biar nama Allah Taala. Ya ada dia nak mengajari tauhid lagi, kita bilang dulu Tuhan. Allah Taala kan dilihat. Ya sebab mana Allah Taala sesuatu dalam Allah Taala. Kayak apa kita meyakini Allah Taala ada? Nah, amurinya kita ada melihat. Nah di situ biar ulama tauhid menjelaskan. Nah ini bukti Allah Taala ada nah ini. Nah ulama tauhid kan mengajari. Kayak apa kita hendak ibadah bujur, ulama fikih ada belajari. Nah berudunya kayak apa nak bujur? Yang ada orang wudu biar sorong-sorong itu di tangan. Ada sorong-sorong itu ya Allah. Anda sampai ke siku. Anda desanya Allah. Nah itu ada maaf bibinya nah itu rupanya takutan kincun luntur yang di kantongnya gitu. Ada sah. Apa-apa kulit yang ada di muka kita, bulu yang ada di muka kita wajib beredar kena berdua yuk. Ulama kada mengajari, dia kada paham kita. Nah, ya, makanya wajib mencintai ulama itu bukti cinta kita lawan Nabi. Kenapa? Karena ulama itulah yang meneruskan ajaran Nabi tadi. Kemudian jersidin wal fuqara, dan cinta lawan orang-orang fakir. Kenapa? Karena Nabi cinta lawan orang fakir. Bahkan di sebuah hadis disebutkan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Ada demang orang mamalkan gue itu ya. Anak mamalkan gue. Coba kan ada dua orang anak mamalkan gue itu. Allahumma amitni miskinan, ya Allah hidupkan ulun dalam keadaan miskin. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan ulun dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, bila mati dalam keadaan miskin. Wahsuni fi zumratil masakin, dan kumpulkan aku ya Nabi bersama orang-orang miskin. Nah, itu kan ada dalam malakat gue itu. Langsung ya. Jadi Nabi cinta orang miskin. Nah jadi pun kita sarik lawan orang miskin, kada peduli lawan orang miskin, kada sayang lawan orang miskin, membiarkan dia Allah. Nah, yang penting aku panjang mana itu. Nah, orang itu kada boleh cintanya lawan Nabi. Yang kata Rasulullah pada iman kada sempurna iman seseorang apabila ia guring dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Kada peduli lawan orang lain. Nanti orang itu lah, yang penting surang, nyaman marah orang itu yang ada banyak kayak makanan kan, kebersihan memberi akan beda apa, orang ada sempurna imannya, alhamdulillah itu. Kemudian yang ketiga, wa man idda'a khawfa minan nar, barang siapa yang mengaku takutan lawan neraka. Walam yatrukil ma'asi, tetapi kada meninggalkan maksiat, bahwa kadzabun,
jangka pengakuannya itu dusta. Walilah masuk neraka. Amalin kita pakai ini aku dibanding masuk neraka. Mata apa aja menentang aku. Nah itu dia jujur ya Allah. Nah bukti takut lawan neraka. Aduh ini maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu menyebabkan masuk neraka. Nah itu ya Allah. Nah sama aku jangan hendak suci. Timan dicari itu. Sama. Nah aku hendak masuk. Aduh ini masuk neraka kok. Tinggalkan maksiat. Jadi kita sadar ya Allah, kita ini manusia biasa. Nah kita lain nabi, kita lain wali ya Allah. Nah kita maaf aja kita ini banyak dosa. Nah cuma syukur alhamdulillah Allah bersifat Rahman dan Rahim. Nah kayak apapun banyaknya dosa seseorang, bila ia bertaubat diampuni Allah. Bahkan disebutkan sekalipun 100 kali dosa itu dikerjakannya, bertaubatnya tetap diampuni Allah. Mengerjakan dosa lalu bertobat ya Allah akan hendak lagi menggawi. Sebenarnya dan saja 2 jam biasa ya pulang. Ini menggawi bertobat pulang. Ya Allah terakhir mau hendak lagi menggawi. Ada lepas digawinya pulang sampai 100 kali tetap diampuni Allah Taala. Sampai bertobat. Ini adalah manusia kan. Kita bisa anak buah. Kata orang kita anak buah kita ini menyentuh. Ambil duit kita. Nah kata orang kita yang mungkin soal itu dimaafkan kita. Nah jangan lagi lah ini pengetahuan lah, jangan lagi mampir. Aku kan bisa mampir nikah jadi mau ada lagi mampir. Soalnya yang 2000 saya pulang ketahuan kita. Nah jadi kita janji ini yang terakhir. Bila kita masih mampir tidak ada pokoknya aku mampir, aku cari yang lain. Sekalinya ketahuan pulang mampir apa pikiran kita mampir lagi mungkin malingnya orang habis itu curang. Nah, kalau tak ada biasa sekalipun 100 kali kita mengerjakan dosa, bila kita bertaubat tetap diampuni Allah Taala. Nah, beda ya. Allah Taala Rahman dan Rahim kasih sayang. Kemudian yang terakhir wa man idda'u billahi ta'ala wa syaka minal balwa fa huwa kadzdzab. Barang siapa yang mengaku cinta lawan Allah Taala tetapi ketika dapat bala mengalu. Nah, bahwa kadzabun maka orang tersebut cintanya dusta. Nah, kita hidup, nah pasti kada mungkin lepas daripada ujian. Ada kalanya senang, ada kalanya sedih, ada kalanya dapat nikmat, ada kalanya dapat ujian. Ya memang mendapat nikmat itu kan tauhidnya. Nah, tapi ketika diuji Allah Ta'ala, nah, menerima kadang, sabar kadang, mengeluh kadang. Nah, bila sabar menerima, nah berarti cintanya wujud lawan Allah Ta'ala. Cuma memanglah, nah sabar ini pahit. Makanya dalam kitab Akhlaq lil Batin itu disebutkan Jarsidin as-sabru as-sibri, sabar itu seperti jadar pahit. Makanya orang ucap yang mana yang nyuruh sabar. Jadi karena kamu tinggal takut itu banyak. Cuma mau kada mau ya mengeluh atau kada, terima atau kada, tetap itu terjadi. Makanya ada di dalam sihir itu la tuqassir hammak maqdir yaqul. Jangan banyak bersedih, jangan banyak duka cita. Apa yang sudah ditentukan Allah Ta'ala pasti terjadi. Menerima atau kada, mengeluh atau kada, nah pasti pedang terjadi. Kalau misalnya mengeluh dari pecah hilang, ada ya Allah. Namun kita menerima, ya memang sudah janjinya sudah kayak itu, tetapi Allah Ta'ala akan memberi pahala sabar kita. Mudah-mudahan kita mau